Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat siang semuanya. Ya, selamat tetap masih semangat ya kawan-kawan semua. Ya, kali ini kembali lagi saya bertemu kembali ya dengan saya. Ya, ataupun mungkin ada beberapa mahasiswa ya PKM yang belum pernah ketemu saya itu, tapi kalau yang semester 5 itu mungkin sudah beberapa kali ya ketemu saya. Ya, kali ini suara saya jelas kawan-kawan? Jelas, Pak. Oke ya, kita lanjutkan. Ya, kali ini saya diberi amanah ya oleh panitia untuk menyampaikan bagaimana tadi mungkin Pak Hendri yang pertama membahas tentang secara teoritis ya bagaimana pembelajaran tematik gitu. Dan kali ini saya akan membahas bagaimana praktis ya, atau implementasi ataupun penerapan pembelajaran tematik di MISD terkait tentang kurikulum 2013. Kawan-kawan semua mungkin yang jurusannya atau programnya PKI mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan pembelajaran tematik, karena ini termasuk bagian dari mata kuliah wajib di program PKI. Ya, pasti yang perlu kita ketahui ya yang terkait tentang pembelajaran tematik seperti itu ya. Ya. Melanjutkan dari yang tadi ya, tadi Pak Hendri mungkin sudah membahas ya, secara mendetail terkait tentang secara teoritis. Kali ini saya tidak akan membahas lebih jauh ya, karena sudah disampaikan. Berarti saya akan menyampaikan di amanat oleh panitia terkait tentang bagaimana sih ya, aplikasi atau penerapan ya, pembelajaran tematik di MISD biar kawan-kawan itu minimal ada pemahaman ya, pemahaman baru ya, ada pemahaman. Kalau yang baru Pak kenal berarti pemahaman awal terhadap apa yang kita sebut sebagai pembelajaran tematik. Bisa next panitia? Next ya, dan di sini terlihat ya kawan-kawan bahwa tadi sudah disampaikan juga ya bahwa sedikit saya singgung lagi bahwa pembelajaran tematik itu apa sih gitu, ya. Bahwa yang namanya pembelajaran tematik ya tadi berasal dari kata tema ya. Tema kan berarti artinya gagasan atau pokok pikiran yang mendasari sesuatu. Kaitannya dengan pembelajaran tematik itu apa? Mungkin telah diketahui bahwa ide pembelajaran tematik secara historis bisa kita latah ya. Misal dari yang kurikulum tidak terlalu lama ya, misal kita lihat kawan-kawan yang namanya kurikulum 94 atau CBSA, catat buku sampai habis. Maksudnya cara belajar aktif. Ya, kalau 94 kita bergeser lagi ke kurikulum KBK ya, kurikulum berbasis kompetensi 2004. Kemudian 2 tahun berselang KTSP 2006 itu, kemudian yang terbaru adalah K13. Dari penerapan dari lingkup sejarah tadi atau dari rentetan sejarah tadi kita bisa tahu setidaknya pembelajaran tematik itu idenya sekitar tahun 99, bahwa dengan adanya era globalisasi mau nggak mau kita harus berubah terhadap perkembangan zaman ya. Yang namanya kita hidup sebagai masyarakat internasional, dalam materinya itu tadi pasti ada banyak problematika dalam pembelajaran. Maka penting untuk kita ketahui ya bagaimana pembelajaran kira-kira yang di masyarakat 5.0 ini gitu, atau masyarakat 5.0 ya, sudah masuk ke situ. Itu adalah arahnya ke situ kawan-kawan. Dan yang selanjutnya juga bahwa dalam pembelajaran tematik di sini terlihat bahwa saya bisa dilihat di paling bawah ya kawan-kawan bahwa pembelajaran tematik ini adalah apa sih pembelajaran tematik ya, itu saya ulas lagi. Ini ya ada dari ini adalah definisi dari beberapa pembelajaran tematik seperti itu. Ya. Definisi dari pembelajaran tematik itu apa? Ini dari yang pertama bahwa pembelajaran yang dimulai dari tema tertentu, kemudian yang kedua tematik itu pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran, kemudian yang ketiga menggabungkan konsep. Ya kita mengambil katakanlah hukum landasan secara yuridis formal yang bahwa pembelajaran tematik itu mengacu kepada yang pertama kalau kita ya karena kita di bawah Kemendikbud itu
kita bisa lihat yang namanya Permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SDMI. Di situ nanti kawan-kawan yang misalnya tadi ya mungkin sudah jelas dari Pak Hendri ya, itu kawan-kawan akan lebih paham lagi ya. Tadi mungkin Pak, mungkin saya sedikit tadi mengikuti ya di akhir itu. Apa sih Pak, saya belum paham terkait tentang pembelajaran tematik. Kawan-kawan bisa tadi silahkan googling aja kalau belum aja Permendikbud nomor 67 tahun 2013. Di situ sudah disebutkan secara rinci bagaimana struktur kurikulum, bagaimana tema-tema yang harus diajarkan kepada para peserta didik, kemudian bagaimana beban belajarnya, gitu. Apa saja materi pembelajarannya. Itu adalah terkait tentang apa yang disebut dengan pembelajaran tematik ya. Di sesi sebelumnya Mas, sebelumnya lagi ya tadi di pembelajaran tematik. Yang kedua bahwa di pendekatan pembelajaran tematik tadi bahwa pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi ya. Kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Berarti intinya apa dari pembelajaran tematik tadi? Pertama berarti integrasi kata kuncinya. Yang kedua kompetensi, yang ketiga mata pelajaran diikat menjadi yang disebut dengan jaring-jaring tema. Intinya seperti dari pembelajaran tematik. Berarti kalau tematik kita membahas tentang kompetensi, kita membahas tentang mata pelajaran yang diikat dalam istilahnya adalah jaring-jaring tema. Karena itu yang mengikat mata pelajaran dan kompetensi menjadi satu pembelajaran. Ya. Kemudian ini urgensi juga bahwa apa sih pentingnya kita, kenapa harus di MISC itu pembelajaran tematik? Jika kita lihat sebenarnya pembelajaran tematik itu nggak hanya di SD kawan. Contohnya di SMP itu ada yang disebut dengan IPA terpadu, IPS terpadu. Gitu. Kalau IPA terpadu contohnya apa? Yang namanya di SMP atau di MTS, katakanlah tadi kalau IPA terpadu, ini IPA terpadu berarti kan gabungan dari satu rumpun mata pelajaran sains atau natural science, IPA, fisika, kimia, biologi digabung menjadi satu, dikenal dengan nama IPA terpadu. Pun demikian dengan yang namanya IPS, ilmu pengetahuan sosial. Di situ kan gabungan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu yang tadi dijadikan satu bidang dalam yang namanya social science atau IPS. Itu tadi maka tadi sebenarnya yang namanya tematik nggak hanya di M, tapi juga ada di SMP tadi ya. Buktinya tadi kawan-kawan mungkin dulu waktu SMP atau MTS ada yang dikenal dengan tadi ya IPA terpadu, IPS terpadu. Kan nggak ada waktu SMP, nggak ada yang namanya mata pelajaran geografi, itu nggak ada. Geografi itu ada ketika kawan-kawan lanjut yang namanya SMA, ketika mengambil peminatan social science. Kalau yang mengambil misalnya fisika, kimia, biologi berarti mengambil peminatan sains atau IPA gitu. Ya, berarti kan tadi ya. Yang pertama apa sih urgensinya? Yang pertama bahwa dunia anak adalah dunia yang nyata. Kalau kita lihat ya kenapa pembelajaran yang sebelum K13 atau tidak tematik integratif ya namanya itu tematik terpadu integratif. Ya, jika kita melihat yang namanya peserta didik ketika mereka tinggal ya, atau ketika mereka hidup di masyarakat secara tidak langsung mereka itu menerapkan berbagai mata pelajaran kawan-kawan. Mereka menjumpai berbagai mata pelajaran. Katakanlah misalnya ya ketika mereka itu pergi ke pasar. Mereka pergi ke pasar dengan orang tuanya. Ketika pergi ke pasar, mereka harus berbicara dengan yang jelas, baik dan benar. Gitu. Dengan orang yang lebih tua sopan. Itu kan termasuk bagian dari bahasa Indonesia yang pertama. Kemudian bagaimana dia bisa menawar atau misalnya dia menawar dengan harga yang terjangkau. Itu adalah masuk ke jual beli IPS. Kemudian bagaimana peserta didik itu memilih makanan-makanan yang sehat dan baik. Itu masuk ke dalam pembelajaran IPA. Berarti kan apa? Secara tidak langsung mereka sudah menerapkan pembelajaran tematik. Ya, ketika ke pasar tadi, dia misalnya ketika kawan-kawan ke pasar, beli kan harus memilih ya ini buahnya sehat atau enggak buat badan. Ini ada manfaatnya enggak buat badan. Itu kan berarti ke IPA. Bagaimana nanti makanan yang masuk ke dalam manusia atau dalam diri kita itu makanan yang sehat atau tidak. Karena ketika makanan sehat itu nanti akan menjadi kita juga menjadi sehat. Artinya apa? Pembelajaran tematik sebenarnya sudah diterapkan ya, dari dulu karena tadi. Maka di sini pentingnya tadi pemerintah cuma ingin menetapkan bahwa mereka itu tinggal hidup di realitasnya mereka, bukan mereka belajar sesuatu yang sangat jauh gitu.
Misalnya kalau kita dulu pembelajaran berbasis disiplin ilmu ya, itu tadi ya berarti kita seolah-olah itu mata pelajarannya tidak ada kaitannya dengan kita. Tapi ketika pembelajarannya tematik dalam tema-tema tertentu, kita jadi tadi ya ada relate ya antara dengan kehidupan kesehariannya. Maka penting untuk kawan-kawan perhatikan. Kawan-kawan juga perhatikan saja misalnya kawan-kawan itu ke kampus gitu ya. Ke kampus apa? Pertama tadi ngobrol dengan temennya, bahasanya apa ataupun tidak, bahasa Indonesia kan gitu. Ketika kawan-kawannya tadi misalnya mengobrolkan membicarakan apa gitu lingkungannya, berarti lingkungan dalam abiotik konsep-konsep yang dimiliki siswa itu tidak terserai-berai tapi menjadi satu kesatuan. Sebenarnya tadi jika dalam satu temanya katakanlah pengalamanku. Nah, pengalamanku kemana? Pengalamanku misalnya pergi ke pasar. Berarti tadi materinya kira-kira apa yang sesuai? Ya. Maka jaring-jaring tema itu temanya adalah bagaimana manusia dengan proses kehidupannya, baik proses sosial maupun proses alami atau proses natural science. Next, Mas, selanjutnya mungkin itu ya. Dan ini kawan-kawan di sini terlihat ya bahwa bisa di zoom ya nanti ya. Di sini ada kompetensi inti ya. Nah, kompetensi inti itu ada 4 ya, kawan-kawan di K13 ada ini ya nomor 1. Kelas 1 ya, bawahnya 1, 2, 3, 4 ke bawah. Kompetensi kelas 2 sampai nanti kelas 6 yang di bagian kanan ya, kawan-kawan semua. Ya, yang pertama itu angka 1 maksudnya apa? Itu berarti KI 1. Angka 2 berarti apa? KI 2 dan seterusnya. KI 1 berarti apa? Kompetensi spiritual. Kita bisa melihat distingsi K13 dengan KBK maupun KTSD. Dalam sebelum K13 ya atau kurtilas yang kurikulum tidak jelas namanya sekarang sudah mulai jelas. Dalam K13 ini ada yang namanya tadi kelas 1 ya KI 1. Kalau di sebelum K13 ada disebut dengan sebagai tadi SK ya. Sekarang di K13 nggak ada yang namanya SK, tapi diganti dengan yang namanya KI. Nah, tadi ini ada KI 1, 2, 3, 4 sampai nanti kelas 2, 3 sampai kelas 6 itu ada semua. Ya, tadi berarti dari KI 1, 2, 3, 4. KI 1 apa? Berarti KI 1 adalah sikap spiritual. KI 2 sosial. KI 3 pengetahuan. KI 4 keterampilan. Semua mata pelajaran itu wajib berpedoman kepada kompetensi ini. Kompetensi ini nanti di breakdown atau disisiplinkan lagi menjadi kompetensi dasar. Kompetensi dasar disisiplinkan lagi menjadi indikator. Indikator nanti tujuan dan nanti proses pembelajaran. Prosesnya seperti itu ya, terkait bagaimana cara kita menerapkan pembelajaran tersebut. Ya, mungkin dulu kenapa sih K13 itu dulu nggak berjalan Pak? Nggak ada pertanyaan. Ya karena tadi secara dukungan itu dari pemerintah jelas kurang dari kebijakan birokrasi. Gitu. Yang kedua tidak ada yang namanya buku panduan. Kalau sekarang mungkin kita penerapannya mungkin sudah wajib sudah mudah gitu karena ada yang namanya buku panduan ya. Di K13 yang pembelajaran tematik itu ada 2 buku ya. Pertama buku siswa, yang kedua buku guru. Itu isinya berbeda kawan-kawan. Kalau buku siswa berarti penuh dengan aktivitas siswa. Maka K13 dalam hal ini pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang berbasis aktivitas yang mereka alami sendiri, bukan sesuatu yang sangat jauh. Misalnya katakanlah temanya tentang transportasi, misalnya terkait tentang subtemanya tentang membahas tentang transportasi. Kan nggak mungkin kita membahas transportasi misalnya membahas tentang kereta di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, kan nggak mungkin. Artinya apa? Kita ketika membahas moda transportasi disesuaikan dengan di mana itu tinggal, di mana anak itu tinggal. Nggak mungkin tadi ya, misalnya kalau kita membahas tentang transportasi kereta api gitu. Kalau di Jawa dan Sumatera itu wajar, mungkin mereka tahu sedikit-sedikit. Tapi kalau kawan-kawan menjelaskan tentang kereta api, anak-anak nggak bakal tahu karena kereta api di Indonesia hanya ada di Jawa dan Sumatera. Mungkin nanti kedepannya juga ada di pulau-pulau besar Indonesia. Tapi tadi artinya apa? Ketika mengajarkan sesuatu disesuaikan, dikontekstualisasikan dengan di mana anak itu tinggal. Transportasinya ya misalnya dia di pegunungan, transportasinya dengan apa? Jadi tadi ada yang di situ, bukan dengan sesuatu yang berada di luar. Ya.
KI 1, 2, 3, dan 4. Kan tadi saya membahas tentang tadi ya keterkaitan antara kompetensi dan materi pembelajaran ya, materi dan juga yang namanya kelas. Next. Kemudian yang selanjutnya kawan-kawan di sini terlihat ya, kawan-kawan nanti ketika menjadi guru MI ini saya tuliskan ini berdasarkan KMA 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum di MI. Nah, kawan-kawan berdasarkan KMA ini bahwa semua mata pelajaran ya bahwa mata pelajaran di MI itu wajib sekolah di MI itu wajib melaksanakan K13 berdasarkan KMA ini. Ya, KMA itu berarti turunan dari undang-undang atau peraturan presiden. Dan kawan-kawan kalau melihat di sini ada yang namanya ini adalah mata pelajaran yang diajarkan ya. Walaupun sekarang berbasisnya sudah tematik, tapi tetap masih ada menggunakan istilahnya mata pelajarannya. Misalnya ada yang disebut ini ya, yang khas dari madrasah adalah ini, mata pelajaran keagamaan. Kalau yang lainnya itu sama ya, sama di SD juga seperti ini. Yang nomor 2 sampai nomor 2 ya, A7, A2 sampai A7 itu sama, di SD juga sama. Cuma di SD di sini cuma satu PAI. Ya, tapi kalau di MI ada rumpun mata pelajaran PAI. Kemudian ini ada tadi ya, bahwa berapa sih alokasi waktu belajarnya siswa. Di sini terlihat 2 jam, 3 jam, 5 jam. Ini terlihat ya, 1 minggu siswa itu belajar 34 jam. 1 jam di MI atau di SD itu adalah 35 menit 1 jam pelajaran. Di sini ada kelompok A, kelompok B. Kelompok A berarti mata pelajaran ini, kurikulum ini dikembangkan oleh pusat. Sedangkan yang B dikembangkan oleh pusat dan diperkaya oleh bagaimana pemerintah daerah terkait tentang muatan lokal. Ya, karena sekarang pembelajarannya tematik, di sini kan kalian nggak melihat ya, nggak ada yang namanya mata pelajaran bahasa Inggris. Pak, bahasa Inggris kemana Pak? Gitu. Ya, berarti tadi berdasarkan karena tematik ya, bahwa kita tahu sebelumnya sebelum K13 anak-anak itu sangat repot ya, karena mereka banyak sekali mata pelajarannya gitu. SD aja sudah berapa pelajaran gitu ya, katakanlah tadi ada 7 gitu atau 8 gitu. Apalagi kalau kawan-kawan mungkin ketika di SMP atau di SMA itu lebih banyak lagi. Maka karena mereka masih dasar tadi sebaiknya tidak terlalu banyak pelajaran kita, karena kita mencontoh negara-negara yang maju di bidang pendidikan, mereka tidak terlalu banyak pelajaran. Katakanlah di Jepang ya, di negara yang maju, mereka anak-anak awal itu tidak diajarkan bagaimana cara berhitung, mereka diajarkan bagaimana bersikap dan sopan santun. Karena orang-orang Jepang itu lebih khawatir para generasinya itu tidak memiliki tatakama dibandingkan dia itu tidak pintar. Karena ketika cara etiket itu bisa kita ajarkan sejak dini kan gitu ya, kita terapkan. Mungkin tapi kalau pengetahuan itu bisa kita cari sendiri. Ya, maka tadi bisa kita bahwa yang utama dalam kategori juga dalam hal ini pembelajaran tematik itu juga bagaimana menumbuhkan sikap yang baik, menjadi sesuai dengan Undang-Undang 20 2003 bahwa tujuan pendidikan itu untuk apa? Menciptakan generasi yang beriman dan bertakwa. Tujuan pendidikan bukan apa-apa, tapi yang pertama bukan pintar dulu, bukan mereka mencapai sesuatu, tapi tujuan kita berpendidikan adalah menjadi insan yang beriman dan bertakwa, tidak memandang dia rasnya apa, dia agamanya apa tadi. Nah, maka ini penting diperhatikan. Ya. Kemudian di K13 ini dalam pembelajaran tematik, bahasa Inggris masuk ke dalam mata pelajaran ekstrakurikuler. Mungkin di sini juga kalian nggak melihat bahasa daerah. Ya. Bahasa daerah masuk ke mana Pak? Bahasa daerah bisa masuk ke seni budaya dan prakarya ataupun muatan lokal. Itu biar nanti tidak terlalu banyak mata pelajaran, karena ada berbagai materi yang mungkin masih berkaitan. Biar siswanya ini kelas rendah kok tadi ya, ataupun kelas tinggi kok materinya kok sangat banyak, atau misalnya mata pelajarannya sangat banyak. Maka penting untuk diperhatikan. Dan di KMA 184/2019 dan Permendikbud 67 tahun 2013 disebutkan bahwa pramuka adalah mata pelajaran wajib ataupun kurikuler wajib ya. Maka kawan-kawan yang misalnya menjadi guru MI itu kenapa sih wajib mengikuti yang namanya pramuka? Karena tadi itu adalah sesuatu yang wajib dikuasai oleh kawan-kawan semua.
itu bukan suatu keinginan, tapi itu sudah suatu kebutuhan dan keharusan kawan-kawan ketika memilih ataupun mengambil PGMI. Ya, maka penting itu. Kemudian yang kedua juga bagaimana siswa diajarkan pembelajaran moderasi agama. Kemudian bagaimana pembelajaran siswa itu pembelajaran multikultural. Itu adalah bagaimana memasukkan ya atau menginfiltrasikan kurikulum ke dalam bentuk tadi ada moderasi, multikultural dan lain-lain. Next. Kemudian apa sih bedanya dengan MI gitu ya? Karena kan dilihat di sini ya. Jumlahnya itu tadi ya, bedanya cuma di pendidikan agama Islamnya. Yang lainnya sama. Gitu ya. Di MI itu ada misalnya ada di sini 8 pelajaran ya. Tapi kalau di MI itu lebih dari itu karena rumpun PH itu dipecah lagi. Maka sebenarnya kalau pembelajaran karena kawan-kawan MI dilihat dari struktur kurikulumnya dalam hal ini mata pelajaran, berarti kawan-kawan tadi kalau misalnya di PGC itu wajar mereka tidak tahu misalnya mengajarkan agama karena agama tidak termasuk pembelajaran tematik. Ya, kawan-kawan di K13 pun agama tidak menggunakan pembelajaran tematik. Ya, ada beberapa mata pelajaran yang tidak tematik. Tapi tadi setelah tematik karena K13 menggunakan wataknya itu adalah pendekatan saintifik atau scientific approach atau pendekatan ilmiah, berarti harus kan tadi langkah-langkah ilmiah bagaimana kegiatan itu berbasis aktivitas mengamati, melaksanakan, menimbang sampai nanti mengevaluasi. Ini kan di sini terlihat ya bagaimana struktur kurikulumnya. Namanya pendidikan agama dan budi pekerti. Misalnya pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Berarti agama itu adalah sebagai main effect dalam menumbuhkan karakter peserta didik. Yang utama adalah untuk menumbuhkan karakter ataupun sikap, bahkan misalnya keterampilan dalam memiliki etika yang baik, itu adalah mata pelajaran agama dan juga PPKN. Yang lainnya itu adalah nurturan effect atau efek pengiring. Tapi efek utamanya bagi siswa menjadi yang beriman dan bertakwa, core value-nya atau nilai intinya itu ada pada mata pelajaran agama dan PPKN. Baik. Mungkin langsung ke contohnya Mas. Ini temanya ya. Bisa langsung ke contohnya. Ya. Bisa dilihat kan nanti mungkin teorinya sudah bisa dilihat di contohnya. Ya. Di halaman 14. Ya, selanjutnya. Setelah itu. Nah, setelahnya lagi. Nah, ini kawan-kawan ya saya contohkan Pak pembelajaran tematik itu seperti apa sih gitu ya. Tadi kan mungkin sudah dijelaskan ya secara teoritis oleh Pak Hendri yang sangat pakar di bidangnya bahwa dalam pembelajaran tematik ini ada yang disebut, saya mencontohkan ya misalnya terkait kita bahas tentang tema di kelas tadi ya bahwa di MISD ada dikategorikan menjadi 2 kelas utama. Yang pertama kelas rendah, yang kedua kelas tinggi. Kalau kelas rendah berarti kelas 1 sampai kelas 3. Mereka itu dari dulu emang wajib pembelajaran tematik. Kalau sebelum K13 pembelajaran tematik itu wajib kelas 1, 3, 4, 5, 6 masih menggunakan pendekatan bidang studi. Gitu. Dan sini saya contohkan bagaimana pembelajaran tematik itu dilaksanakan. Next. Ya. Sebelumnya lagi Mas yang tema 1 terus. Nah ini ya kawan-kawan dari tema tadi saya tadi contohnya kan temanya tentang kegiatanku ya, tema 3 di kelas rendah kelas 1 ya. Terus tema 1 diriku ya, tema 3 tentang kegiatanku ya. Tadi saya sampaikan bahwa tema-tema di MSc adalah tema terkait tentang manusia beserta kehidupan alam maupun kegiatan sosial. Yang pertama saya mencontohkan dari tema nanti dibagi menjadi subtema kawan-kawan. Yang pertama temanya kegiatanku, subtemanya menjadi tema 1 sampai 4. Yang pertama tema 1 kegiatanku apa saja? Kegiatannya dia yang pertama kegiatan pagi hari. Ya. Bisa dilihat kawan-kawan di situ disebutkan di kiri ya. Di sini ada yang namanya ini jaring-jaring tema yang kiri ya. Jaring-jaring tema subtema 1, kemudian ada mata pelajaran di situ ya. Ada bahasa Indonesia, kemudian PPKN, matematika, PCOK, SPDP. Ini adalah yang disebut dengan jaring-jaring tema. Ya, bahwa tadi kan pembelajaran tematik, pembelajaran yang bagian mengintegrasikan kompetensi dari berbagai mata pelajaran yang diikat oleh jaring-jaring tema tadi. Berarti karena tema 1 kegiatanku,
Kemudian di subtema lagi menjadi yang namanya kegiatan di pagi hari apa siswa. Dan proses pembelajarannya ada di bagian kanan kawan-kawan. Nanti terlihat bagaimana pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Ya, bahwa masing-masing subtema itu ada 6 kali pembelajaran. Pak, untuk pembelajaran itu waktunya berapa, Pak? Ya, ini tiap pembelajaran itu waktunya adalah sehari, kawan-kawan. Karena ini kan ada 6, berarti 6 hari. Ya. Minggu pertama ini ya berarti subtema 1 berarti minggu pertama, gitu ya. Kemudian hari pertama di minggu pertama berarti pembelajaran 1 ini harus selesai, gitu. Kemudian pembelajaran kedua itu di hari kedua, pembelajaran 3 di hari ketiga. Itu tergantung siswa itu di hari itu waktunya cukupnya itu biasanya jam berapa. Kalau kelas 1 katakanlah mulainya jam 11, berarti pembelajaran 1 cukup berapa kali 35 menit. Ya, ini bukannya pembelajaran 1 bukan 1 bulan, enggak, tapi pembelajaran 1 dilakukan 1 hari. Ya, maka tadi subtema 1 berarti minggu pertama gitu. Berarti di hari pertama itu apa? Senin. Ya, ini ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian next, dan kemudian yang tema kedua juga sama. Tadi ini kegiatan tadi pagi sudah subtema. Yang kedua kegiatan siang harinya berupa apa tadi? Diikat oleh jaring-jaring tema dan caranya adalah pembelajaran. Minggu kedua pembelajaran 1 berarti di hari pertama, 2, 3 dan seterusnya. Itu adalah seperti itu ya. Karena ketika di pembelajaran ini yang menjadi core value adalah IPA dan IPS diintegrasikan ya, perbedaannya IPA dan IPS di kelas rendah diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain dan Bahasa Indonesia sebagai penghela dari mata pelajaran lain. Artinya apa? Bahasa Indonesia adalah sebagai media untuk siswa bagaimana dia bisa memahami suatu materi. Misalnya kalau kita lihat dulu ketika kita belajar Indonesia kan sesuatu yang sangat jauh dengan kita gitu. Tapi ketika bahasa Indonesia sebagai media pengantar atau bahasa pengantar yang kontekstual, itu nanti bisa menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Ya, maka ini penting untuk kawan-kawan perhatikan. Tadi ya, makanya perbedaan tematik dari kelas 3, kelas rendah, kelas 1 sampai 3 adalah tadi. IPA dan IPS itu menjadi yang mengikat mata pembelajaran lain dan pengantarnya dengan penghelanya atau penariknya menggunakan bahasa Indonesia. Ya, bagaimana dengan kelas tinggi? Bisa dilanjut lagi Mas, nanti sama ini ya, subtema 3, subtema 4. Dan sekarang kita lanjut ke yang kelas tinggi Mas. Next, tolong. Ya, bisa ke slide 19 ya. Terus lagi sore malam ini sama ya. Ini tadi dari subtema 2, 3, 4 itu sama ya. Pembelajaran 1, 2, 3 sampai 6. Ya, berarti kalau subtema 1 di minggu pertama, pembelajaran 1 di hari pertama. Subtema 2 berarti minggu kedua. Kalau pembelajaran 1 berarti minggu kedua di hari pertama. Ya, terus. Karena tiap pembelajaran itu adalah 1 hari waktu. Berarti 1 hari berapa Pak? Berarti tergantung dari tadi akumulasi per minggunya itu siswa itu belajarnya berapa ya. Maka penting untuk dilihat tadi struktur kurikulumnya baik SMP maupun SD. Beda dengan mata pelajaran agama. Agama memiliki mata pelajaran sendiri untuk mengajarkannya. Next, di sini kan kalian juga melihat ya, saya mencontohkan di next. Nah, di sini dilihat ya bahwa yang pertama temanya sama ya. Temanya berbagai pekerjaan. Berarti bermacam pekerjaan. Itu di breakdown menjadi yang namanya subtema, diikat oleh jaring-jaring tema. Itu ya di kanan ini ya, di kiri ya ini ya. Ada subtema 1. Berarti di subtemanya berarti yang namanya jenis-jenis pekerjaan diikat ya. Karena kelas 4 tadi IPA dan IPS bukan pengikatnya lagi, tapi kelas tinggi biasanya yang namanya integrasi multidisipliner ya. Kalau kelas 1 sampai kelas 3 namanya integrasi inter dan intradisipliner. Ya, maka ini penting untuk diperhatikan bagaimana pembelajaran tematik kelas rendah dan kelas tinggi. Kawan-kawan tadi sama ya, masih tetap sama ya untuk konsepnya tadi. Kalau yang tadi kita contohkan yang kelas 4 ya, mengambil misalnya tema 4 ya, berbagai pekerjaan. Yang tadi yang ini adalah jaring-jaring temanya. Dari ini adalah berbagai mata pelajarannya. Apa sih KD-nya? Ini adalah tadi ya, ini yang masuk di bawahnya. Misalnya di sini disebutkan kawan-kawan ya, di sini subtema 1 matematika itu adalah yang nomor 3 itu adalah AD dari materinya.
Nomor 3 berarti itu adalah kompetensi terkait tentang bagaimana pengetahuannya kan seperti itu. Ya. Maka kemudian yang kanan, bagaimana proses pembelajarannya Pak? Misalnya mengintegrasikannya dengan apa? Kawan-kawan jika melihat ya, saya contohkan yang pertama misal itu ya, pembelajaran 1 ya, subtema 1 pembelajaran 1 berarti minggu pertama pembelajaran hari pertama hari Senin. Misalnya materi yang diajarkan apa? Di sini ya disebutkan ya, yang kanan itu kompetensi yang dikembangkan, dilihat di pengetahuannya kawan-kawan. Ada yang namanya cerita dan dongeng, ini berarti pelajaran ya, sumber daya alam dan pelestariannya berarti ini mata pelajaran IPA. Jenis-jenis pekerjaan itu berarti mata pelajaran IPS. Jadi ini adalah berbagai mata pelajaran diikat menjadi satu tema yang disebut dengan jenis-jenis pekerjaan. Ini berarti di hari pertama, hari kedua dan seterusnya. Ya, maka kemudian di sini di bawah dilihat ya kawan-kawan, di bawah dari tema itu ada disebut kan bahwa pembelajaran matematika dan PJOK masing-masing dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri. Ya, makanya tadi pembelajaran di kelas tinggi itu adalah pembelajaran lebih kepada multidisipliner dan transdisipliner dibandingkan dengan pembelajaran di kelas rendah itu lebih kepada pembelajaran intra ataupun interdisipliner. Itu kan perbedaannya kan mulai jelas. Bisa kemudian next di jenis subtema kedua. Ya ini pekerjaan di sekitarku. Berarti ini minggu kedua. Kemudian harinya ngapain aja? Di hari pertama ini aja pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian pekerjaan orang tuaku. Nah, ini yang membedakan juga ya. Di subtema 4 di kelas ini ada yang disebut dengan kegiatan literasi. Karena K13 adalah pendekatan saintifik, maka perlu kiranya kita melaksanakan tadi bagaimana menumbuhkan sejak dini bisa memiliki literasi dalam hal tadi yang bersifat ilmiah. Itu nggak hanya di pembelajaran ini, tapi di semua mata pelajaran itu adalah menggunakan pendekatan saintifik, khususnya adalah K13. Kalau kita lihat ya misalnya di kawan-kawan kalau di kelas rendah itu nggak ada yang namanya literasi, karena mereka tadi sangat pemikirannya masih sangat konkret ya, masih sangat konkret. Beda dengan ketika mereka di kelas tinggi sudah bisa kita ajak untuk berpikir abstrak, sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi bisa kita pikirkan. Kalau di kelas rendah harus ada visualisasi dari konsep itu. Kan kegiatanku kan gampang, kita tanya saja kegiatan kamu hasilnya apa kalau pagi, kan itu relate sama kehidupan kita. Kalau siang ngapain kamu, kalau malam itu ngapain, kemudian sore ngapain, itu kan adalah kegiatan yang mereka lakukan selama sehari. Tapi kita ada di situ, ada mata pelajarannya, matematika kita masukkan ke situ, IPA masukkan ke situ, olahraga dan sebagainya. Di kelas tinggi ada yang disebut tadi literasi. Bagaimana sejak awal siswa diajarkan bagaimana untuk dia memiliki pengetahuan yang ilmiah, bukan pengetahuan yang bagaimana cara berpikir yang baik dan benar. Next, ya, satu lagi. Di sini disebutkan ya bahwa literasi adalah kemampuan yang dibutuhkan dalam mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Ya, bahwa berarti ini kalau literasi itu bisa dilakukan gimana Pak? Ya, literasi subtema 4 bisa dilakukan terintegrasi dengan tema lain maupun menjadi tema tersendiri kawan-kawan. Apalagi di kelas tinggi. Tergantung dari misalnya guru sudah selesai belum ya ketika dia mengajarkan tema itu. Ya, kalau belum selesai berarti bisa dikaitkan dengan yang lain. Ya, jangan sampai ketika mengajarkan ini tadi ya, kalau misalnya ini mau dijadikan katakanlah menjadi tema tersendiri, berarti nanti ada pembelajarannya. Tapi masih menggunakan materi dari sistema yang ya. Ini ya, itu adalah sebenarnya inti dari pembelajaran tematik tadi, mengintegrasikan berbagai kompetensi dalam berbagai mata pelajaran yang diikat oleh jaring-jaring tema. Ya. Mungkin itu saja. Nanti untuk selanjutnya biar lebih paham lagi kita akan mendiskusikan ya. Silakan nanti bisa ditanyakan kawan-kawan ya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan sejelas-jelasnya ya, biar nanti saya tahu ya kawan-kawan itu butuhnya di mana dan apa yang belum jelas nanti bisa ditanyakan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator.